Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkah dalam. Berikut ini akan kami bacakan pengumuman gereja. Hasil kolekte misa Minggu 23 Maret 2025, kolekte misa Minggu pagi, kolekte umum sebesar Rp1.285.000, kolekte pembangunan sebesar Rp1.103.000, sumbangan dari NN sebesar Rp1 juta. Kolekte misa Minggu sore, kolekte umum sebesar Rp1.300.000, kolekte pembangunan sebesar Rp748.000. Akan diadakan kursus evangelisasi pribadi ke-6 di Gereja Santo Yohanes Evangelista Kudus. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama doa tahun jubileum dan doa kepada Bunda Maria Stella Maris. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Doa kepada Bunda Maria Stella Maris. Di bawah perlindungan-Mu kami bernaung ya Bunda Maria Stella Maris. Janganlah mengabaikan permohonan kami saat kami membutuhkannya. Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, ya Perawan Maria Stella Maris yang terberkati. Oh Bunda Maria Stella Maris yang dikandung tanpa dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala waktu. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 674. 674. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, segala milikku, milikmu. Patutlah kita bersukaria, karena adikmu telah mati, kini hidup kembali, ia telah hilang, didapatnya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman dari yang paling sepuh sampai yang paling muda, selamat pagi. Shalom Elohim, berkah dalam. Dalam tradisi gereja Katolik, Minggu Prapaskah keempat disebut sebagai Minggu Lautare. Lautare itu artinya bersukacitalah. Pertanyaannya, mengapa Lautare? Mengapa bersukacitalah? Tentu ada alasannya. What is the reason? Apa alasannya? Alasannya apa? Mari kita buka perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa kita yang murah hati selalu bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, kalau Anda punya teman, konco, yang beral-brul, senenge njajake, Anda seneng ndak? Seneng ndak? Ketok lendermis berarti. Ya, kalau kita punya sahabat yang seneng jajake, tak traktir. Dan orang yang paling dermis itu adalah romo-romo. Karena romo-romo kalau dengan umatnya mesti umatnya tidak sampai hati. Kadang-kadang terpaksa. Romo kok rambayari romo isin, pekewuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, bukan karena pekewuh dengan kita. Tapi memang hakikatnya Tuhan itu murah hati. Maka bacaan Injil, bacaan pertama itu Allah mengampuni, melupakan dosa umatnya. Umat Allah boleh masuk tanah perjanjian. Bacaan Injil memperlihatkan bukan lagi fokusnya pada anak bungsu yang hilang atau anak sulung yang dekat di fisik, di raga tapi jauh di hati, bukan. Tapi fokusnya adalah pada Bapa yang murah hati. Itu alasan kemurahhatian Allah menjadi alasan utama Minggu Lautare ini.
Maka mari kita bersama-sama dengan rendah hati kita mohon ampun di hadapan Tuhan kita. Tuhan kasihanilah, puji syukur nomor 345. Tuhan kasihanilah kami, Kristus. Kristus kasihanilah kasihanilah kami. Allah yang selalu baik hati mengasihi Anda dan saya, mengampuni dosamu, dosaku, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Dan berani Ekaristi pagi ini mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita kaum muslim yang hari ini akan menuntaskan bulan Ramadan mereka, ibadah puasa mereka. Sungguh semoga mereka meraih kemenangan atas berbagai hawa nafsu godaan dosa. Mereka siap minal aidin wal faidin, sungguh dengan hati, bukan hanya dengan budi. Kita juga boleh terlibat merayakannya. Kita diundang untuk mohon kebahagiaan kekal bagi Opa Marcelinus Maria Agung Gunawan, 100 hari lalu menghadap Bapa di surga. Juga bersyukur bersama konfrater MSF yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Juga mohon berkat untuk umat yang sedang mengusahakan proses usahanya agar tuntas di tanggal 8 nanti. Ya Allah, kami mudah jatuh ke dalam dosa karena kelemahan-kelemahan kami, namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang murah hati, yang menanti kami untuk bangun kembali demi Kristus Tuhan kami. Katura lenggah, silakan duduk. Bukalah hatimu untuk sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di daratan Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
untuk memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan pengantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendampingi dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkannya.
bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ia menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang punya 2 anak laki-laki. Kata si bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Tetapi tak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa baiknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan anak itu, lalu merangkul dan menciuminya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Tapi bapak itu berkata kepada para hamba, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang tambun, sembelilah, marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati, kini hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang ketika pulang dan mendekat ke rumah. Ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau berikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan para pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku. Segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati, kini hidup kembali, ia telah hilang dan ditemukan kembali." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, warna liturgi hari ini adalah warna pink. Saya ini untuk pertama kalinya seumur hidup saya sebagai imam, baru pertama kali ini saya pakai warna pink. Berkali-kali saya kalau ditanyai koromo, dia pakai, "Sakura iso, rasanya koyo permen." Umatin dulu koyo yang pengen ngemut-ngemuto gitu. Jadi tapi karena tahun lalu saya misa, streaming juga, teman-teman imam, terus saya lihat Paus Fransiskus juga pakai pink, akhirnya saya bertobat. Akhirnya warnanya pink, harusnya warna mereka ini juga pink.
Ya, kalau tidak pink harusnya ungu. Ungu di penanggalan liturgi itu U garis miring pink. Setuju tidak setuju? Pink itu warna joy, warna lautare, bersukacita. Karena bersukacita itu karena kita tidak lagi memandang anak bungsu yang hilang, tetapi memandang Bapak yang murah hati. Ya, jadi ini ceritanya itu maskulin sekali. Seorang bapak punya anak laki-laki 2. Memang di sana tidak dikatakan anak laki-laki atau perempuan, tapi cenderung ke laki-laki karena memboroskan harta dengan para pelacur. Itu yang sulung juga laki-laki. Cerita kitab suci kerap kali itu maskulin. Ini yang cerita Yesus. Bapaknya namanya Pak Doni. Anaknya 2 laki-laki. Yang sulung namanya Aloy. Yang bungsu namanya Niko. Pas, ya toh? Niko adimu rano gitu. Ada enggak? Niko ndi? Di belakang, Niko. Rano adimu. Nek kowe mana? Kowe omong bapakmu, ayahmu. Papa Doni, kamu omong ke Papa Doni. Pah, harta bagianku mana? Wani kowe? Enggak mau. Ngopo ra wani? Enggak sopan. Enggak sopan. Kira-kira kowe nek njaluk ngono, Papa Doni akan buat apa? Kowe dibeleh. Kenapa? Seorang anak, Pedro berani, kamu bilang sama Papa Pepi, berani kamu? Papamu mana ini? Oh no, Pepi ada lagi, Papa Pepi. Oh ini mamahnya, bojomu nih buri. Ah itu di sana kalau papamu kalau. Kalau pahmu kalau. Ngomong bengok. Ki lho ngadeg kok lho kowe iki wis biasa cedak mbek Romo calon Romo. Santai wae ora usah kemringet to. Bapakmu deh, Papa Pepi. Pah, duit bagianku mana? Cepet. Gak sopan. Ayo toh. Ayo toh. Ayo, Pah, duit bagianku mana? Cepet. Pah, duit bagianku mana? Ya, ngomong dhewe lang. Manut aku. Kira-kira kalau Anda sebagai bapak, mantune Pak Kiman iki. Kalau jenengan sebagai bapak, punya anak seperti anakmu njaluk. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Cepet toh langsung wae. Ya pas. Pateni. Bunuh ya? Enggak. Hah? Tetap menyayangi aja. Tetap menyayangi. Oh, ya malah guyu anakmu. Diguyu, ngapusi padahal ya. Dalam tradisi Jawa, kalau seorang anak meminta harta kekayaan warisan kepada ayah atau ibunya, padahal bapak ibunya masih hidup, berarti namanya, Pak Martijo? Namanya apa? Membunuh. Membunuh, benar, membunuh. Ngalup. Ngerti ngalup? Mas, ngerti ngalup enggak? Enggak. Wow, cah saya, Nasta tahu ngalup? Tahu? Pak Waluyo mesti pirsa. Pak Joko pirsa ngalup. Lah, ngarep-arep bapake cepet dut. Anake Titin putune Bu Tuti, Pak Kiman. Saya masih ingat ketika kakak saya yang nomor 1 sudah di Bandung, kakak saya yang nomor 2 itu sedang kelas dengan bapak, almarhum bapak. Bapak saya masih sugeng, masih hidup. Saya sudah frater gitu. Gitu aku wis frater. Ya, kakak saya sudah punya istri, terus bapak saya marah sama kakak saya nomor 2. Kowe iki ora tahu manut aku, bapak saya bilang gitu. Terus kakak saya bilang gini, enggak tahu kakak saya jengkel itu, ya berani ngomong begini. Pak, bapak itu tidak adil. Mas Agus itu mas saya nomor 1. Mas Agus dibelikan tanah. Bapak saya memberikan tanah, saya tahu itu. Untuk anak
kakak sulung saya. Saya dengar dari ibu saya di Jogja, saya frater, enggak ada di situ. Ibu saya nangis, wis tole, wis tok Pak, wis tole, wis tok Pak, ngono. Bapak ibu saya nangis. Bapak ndak adil, Bapak apa jenenge? Tidak menyayangi saya. Bapak saya katanya ibu saya, bapak saya terdiam. Lele, aku ki tresnani kowe tenanan tak belani. Kowe nikah ning Garut, kakak ipar saya itu orang Sunda, orang Garut seumur saya, di atas saya sedikit. Kakak saya menikah karena MBA. Tahu ya? Maria tahu ya? Orang kesehatan tahu. Married because accident. Jadi kakak ipar saya pacaran sama kakak saya. Karena kakak saya kan manajer, supervisor, asisten manajer. Bawahnya di Bandung itu kan SPG karyawatinya nenggul itu cantik-cantik tuh. Oh, Pak Bandono sing wis 80 ngerti cantik-cantik kok. Ngerti to? Mripate sesih wajar. Sesaged bedake lanang karo wedok nggih. Oh, Pak Bandono sing 8 dosa mau ngasih cantik-cantik ngono semangat kok ya. Tidak pernah padam ya. Akhirnya kakak saya terus, bapak saya juga agak stres karena kakak saya harus nikah di Penghulu. Bapak saya prodiakon, datang ke Garut, Pak sorry Pak, nah, terus nikahkan, tak, aku kurang opo itu. Kakak saya terus ya diem, ini cerita ibu saya tidak ada. Terus dia saling mendiamkan, artinya diem. Dan apa yang terjadi? Terbukti setelah itu kakak saya karirnya naik sedikit, manajer Ramayana Salatiga. Setelah itu kasus mau masuk penjara, saya ikut belani langsung. Jadi seorang anak berani kepada orang tuanya, habis. Piye-piye habis. Seorang anak berani kepada bapak ibunya, habis. Baru mau ya, kamu dengarkan Ataya, Keiko, tidak boleh berani sama ibu bapakmu. Kamu boleh beda pendapat, kalian boleh beda pendapat, tapi tidak boleh nantang. Saya yang jadi frater, jadi romo pun dengan bapak ibu saya tetap patuh. Tapi bapak ibu saya malah patuh pada saya. Secara darah itu bapak ibu saya. Awune saya anak. Tapi kalau saya pulang sebagai imam, saya pulang ke rumah, bapak ibu saya mengatakan, Le berkatilah kami ya. Jadi umat, berarti romo anak bungsu, awune luweh tua saka bapak ibu jadi ini kemaki terusan. Ya, nggih mboten to Pak, ampun ngoten. Nah, jadi saya melihat bahwa ini pengalaman banyak. Anda yang anak, Anda boleh beda pendapat sama bapak ibumu, tapi jangan pernah sekalipun nantang bapak ibumu. Remuk wis uripmu. Kamu melan pangestu yang dari orang tua. Kowe lahir sekondi. Kowe nek wani karo ibumu, kowe lahir sekondi. Bapak saya mengatakan, kowe entuk wani karo ibumu, kowe lahir sekondi. Toilet umum. Bapak saya mengatakan begitu sampai maksudnya supaya menyadarkan. Lahir. Mbok ibumu luwih bodoh, mbok ibu lu elek, anake luwih ayu luwih bagus. Jangan sekali-kali. Kita dihadapkan pada kedurhakaan anak yang hilang lama. Lukas 15, 11, 32. Tapi kemudian dibalik, tidak lagi melihat anak bungsu yang hilang, kembali tidak lagi melihat anak sulung yang jauh di hati, dekat di mata, kan dekat dengan bapaknya. Tapi dia tidak merasa bahwa itu bapaknya. Ketika adiknya minta separuh, pergi, terus bapaknya sudah, kowe ning kene karo aku ki, wekmu, wekmu. Ya, itu seperti pasangan suami istri loh. Suami yang baik itu berarti suami gajian nyomah. Kidik gajiku PN. Maka suami yang baik adalah suami yang menyerahkan kekayaannya pada istrinya. Maka itu termasuk suami yang murah hati. Kemudian istri menjawab, Mas, wekmu, wekku. Berarti itu istri yang
Baik. Baik mbahmu. Istri yang cerdas ya. Dilongkas suaminya terus tensinya munggah medun langsung dread. Ya kerap kali istri punya patokan begitu. Juwani-wani piye-piye bojomu wong lanang kuwi kepala keluarga. Jadi kita tuh diajar banyak inspirasi di Lukas 15, Minggu Lautare Kemurahan, Minggu Ping ini. Kita banyak belajar itu. Melihat anaknya itu. Anak itu wani-wani ini lho. Pak, berikan separuh bagianku. Kayak anaknya bungsu. Dan setelah punya uang kan terus lunga. Kita itu kalau gajian tanggal 6 kan pengen nyekel iki tangan ini kan panas toh. Pengen dang ngentek iki. Ya ra Mas. Oh ndak toh. Ora mbok kaya bojomu duite. Hah? Semua. Yakin apa ora, Tin? Kasih semua. Terus setelah itu nek wis tanggal 6 terus gage-gage saudara. Ke saudara atau ke saudara swalayan atau ke saudara-saudaramu. Kadang-kadang kita ini loh, ini dapat THR. Anda dapat THR enggak? Dapat THR enggak? Dapat tak? Piye lindang gage-gage iki lho THR iki lho, baju baru alhamdulillah, sepatu baru alhamdulillah, istri baru alhamdulillah. Keprok sisan ya. Jadi anak bungsu juga begitu. Dia sudah tidak ingat bapaknya, kakaknya sudah tidak diingat, dia pergi. Anak yang sulungnya dekat itu harusnya berpikir, iki duitku, berarti dia tidak perlu berpikir. Bapak setelah anak bapak pulang, dia sudah melacurkan diri. Kata pelacur itu jangan terus diterjemahkan lurus-lurus sebagai, minta maaf, wanita nakal. Tidak, pelacur di sini tidak hanya dalam tanda kutip pekerja seks komersil putri, karena pria juga ada. Bukan hanya masalah itu wanita, tetapi kata pelacur ini bisa diterjemahkan segala bentuk ketidaktaatan. Kan Israel melacurkan diri pada dewa asing, lah berarti tidak taat kepada Tuhan Allah. Bacaan pertama, ya. Maka Tuhan wis tak lalek ke kabeh tak lalek. Maka kalau Anda sebagai ibu, sebagai bapak punya anak seperti itu, kembali apa yang Anda lakukan? Bila anak ini anak, rasa mulai, mesti begitu. Kalau Anda begitu, Anda dosa atau tidak? Kalau Anda punya anak itu sudah menjual, melayok ke sertifikat omah, mobil dijual, hilang pirang tahun, terus kemudian kembali. Atau contoh lain, ada umat di Jepara ini, di kota ini, 10 tahun running gereja, 15 tahun running gereja, persembahan keluarga ratau, di lingkungan ratau, dia didekani oleh bendahara atau ketua lingkungan, saya tidak butuh Tuhan. Terus biasanya begitu itu bertobatnya kenapa? Sakit. Ke dokter kok tiba-tiba enggak enak, sakit, ternyata diagnosa sakit. Misal leukemia, kanker darah. Bingung wis mulai. Terus kemudian apa? Waduh, sebentar lagi saya beberapa kali saya minyak suci begitu itu. Romo, waktu di Solo, di Jogja, Romo ini umat sakit, Romo sakit berat, Romo. Minta minyak suci, tapi sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Romo pasti tidak kenal. Romo sebelumnya saya tidak kenal, apalagi Romo. Pajak ngomong, oh aku ora kenali sopo iki. Minta minyak suci. Menurut Anda saya harus datang enggak? Umatin jelei, ora tau kolektor, medit, ora tau ning gereja, ora tau ukur, batinan, loro. Minta Romo datang enggak Romonya? Tenane. Bukan orang murah hati kok datang. Nah biasanya terus ketuanya saya tanya, lah gimana saya datang enggak? Gampang nggak Romo? Tetap teko ya aku, saya datang. Ketemu biasanya pegangan, Romo saya sudah berdosa kepada Romo. Kayak kenal iki kok dosane aku dosa apa? Saya bilang. Ya dalam hati saya bilang dosa apa? Aku ora tahu ora kenal iki kok dosa kepada
Tuhan, saya sudah mengkhianati Tuhan. Saya biasanya begitu tuh otomatis ngaku dosa. Saya sudah selingkuh, saya sudah punya tidur dengan beberapa wanita dan payah tenan. Dalam hati. Terus apa yang harus saya lakukan? Nggih Pak, Gusti menika moho mirah, welas asih, murah hati. Bapak akan diampuni saestuna ning bar niku cabut nyawane jenengan. Begitu? Ya ora pasti ya. Jadi Tuhan itu tidak tega gitu. Setelah itu berbelasan tahun akhirnya kemudian bergabung lagi, ketok di lingkungan lagi, ke gereja lagi. Kalau Anda punya teman seperti itu apa yang terjadi? Alah. Tenane, ada tidak yang begitu umat yang lain? Mesti ada. Pret, mesti ada begitu. Gah jejer kowe ya. Jijik. Mungkin ada yang begitu. Tapi saya yakin juga ada sisi lain yang lah begitu. Dosa saya banyak Pak Bu. Tidak apa-apa, Tuhan itu murah hati, baik hati. Tidak apa-apa, yang penting kolektornya saya ngakeh. Motor duiten gitu ya. Jadi mari kita melihat ini loh. Jadi Tuhan itu menanti dari jauh itu sudah menanti dan mari datanglah kepadaku. Kalau kita punya teman yang begitu, Anda harus ikut bersuka cita, Anda harus ikut bergembira. Lautare bersuka citalah karena kita punya tambah konco. Ya, jadi jangan kita malah tambah saingan ora ono, melu Gusti ki ora ono kompetiteran, kompetisi-kompetisinya ndak ada. Maka mari kita bersama-sama. Anak-anak yang sulung itu menjadi model orang-orang yang bisa jadi ada di antara kita, mungkin kita. Yang kadang-kadang kita itu tidak terima ketika orang lain dekat dengan Romo, ketika orang lain lebih tekun berdoa, lebih halah, muncul halah itu. Maka mari kita perbaiki ini, kita bersyukur karena diri kita dipandang oleh Allah sebagai pribadi yang berharga. Kita bersyukur karena Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tidak tahu lagu itu loh. Oleh karena kebaikan Tuhan. Apa lagi? Loh, aku ya lali. Ya, jadi pandanglah kemurahan Tuhan, maka Anda bersuka cita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada tiga bang dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan adalah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bersuka cita di minggu Lautare ini. Kami bersyukur karena kami boleh berdoa untuk kebahagiaan abadi Opa Marcelinus Maria Agung Gunawan 100 hari yang lalu menghadapmu. Kami bersyukur bersama saudara-saudari kami umatmu yang boleh mengalami berkat-mu rezeki, menerima THR, boleh melakukan perjalanan sekalipun melalui kemacetan, ketemu dengan keluarga dalam silaturahmi menjelang Lebaran. Semoga Engkau berkati pula mereka yang masih berjuang di jalan untuk sampai ke keluarganya, ke rumahnya. Berkatilah saudara-saudari kami kaum muslim, semoga mereka sungguh memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu, iri dengki, melawan kejahatan, menaklukkan diri dan lebih rendah hati. Marilah kita mohon. Dengarkanlah anakmu ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa,
Berkatilah para pemimpin gerejamu, agar usaha mereka membimbing umatmu dalam pencarian, pembaruan, dan pendalaman iman, memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, sadarkanlah kiranya para pemimpin masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam mengusahakan dan menjamin kesejahteraan umum. Kami mohon. Bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan, ya Bapa, tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai memberikan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kami sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain, melebihi diri kami sendiri, dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang baik hati, inilah doa-doa kami tunjukkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan kita. Lagu persembahan puji syukur Pujilah nomor engkau Tuhan Allah semesta, segala kemurahan 383. kami menerima roti yang kami siapkan pagi ini. 383. Hasil kandung usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Kami terima yang kami siapkan pagi ini hasil pokok anggur usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Terpujilah Allah. Sembah dari segala kesalahan, dari segala dosaku akan merayakan istilah. Berdoalah umatku supaya persembahan berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan penuh belas kasih rasa syukur kami menghadap-Mu sambil membawa persembahan umat-Mu roti dan anggur. Jadikanlah persembahan ini sebagai rezeki keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anamnesa 3B kita gunakan. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas benar layak menyelamatkan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang murah hati, sebab Engkau memperkenankan kami umat-Mu, menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan hati yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat, kami mengambil bagian dalam perayaan suci dan amal kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen
yang membuat kami lahir kembali, kami sungguh diantar pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Maka bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami memuliakan Dikau ya Allah dengan bernyanyi. Puji syukur nomor 389. Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi kami manusia, tangan penolong pendosa dan bawa damai. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan-Mu, supaya pada akhirnya kami berbalik kepada-Mu, hidup saling mengasihi dalam putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Yesus putra-Mu bagi kami mohon kepada-Mu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus putra-Mu. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, memberkatinya, memecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sambil memuji kerahiman-Mu ya Bapa, memberkati, memberikan piala kepada murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat. Selamatkanlah kami, karena melalui salib Engkau telah membebaskan. Maka sambil mengenang Bapa dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya, ini kami persembahkan kepada-Mu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama Putra-Mu dan berkenan memberikan rohnya kepada kami dalam perjamuan menyelamatkan agar ia menjauhkan segalanya yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga ia membuat gereja menjadi tanda persekutuan dan sarana perdamaian antar manusia. Dan semoga ia melihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Robertus Rubiat Moko, para uskup, para imam, para saudara-saudari kami yang segera merayakan Idul Fitri. Kami juga ikut merayakan sebagaimana Engkau selalu menghimpun kami dalam perjamuan Putra. Persatukanlah kami bersama Bunda Maria, Ibu kami, Bapak Yusuf Bapa kami, para rasul-Mu yang kudus, para suci yang mendoakan kami. Dalam persahabatan dengan Engkau, himpunlah kami bersama mereka semua yang telah mendahului kami dalam perjamuan persekutuan abadi kelak di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Maulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita kidungkan doa Yesus Tuhan kita. Bapa kami, puji syukur nomor 405. 405. Bapa kami yang Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, oleh belas kasih karunia-Mu, kami Kau bebaskan dari dosa, dan Kau jauhkan dari gangguan, supaya kami hidup dengan tentram, sambil menantikan penyelamat kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 410. 410. Semoga berpaduan tubuh dan darah Kristus sendiri menyatukan kami dengan-Mu ya Allah senantiasa.
Saudara-saudariku, umatku, inilah anak domba Allah Tuhan Yesus yang berbelas kasih murah hati kepadaku, kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Di balkon akan dilayani oleh prodiakon juga, tidak usah turun. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kristus, tubuh Kristus, Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Anak-anak silakan maju.
Putra dan Roh Kudus, Bapa kita. Halo. Baik ya. Bos. Ayo. Bapak Ibu, kita bersabar sejenak. Kita akan bersyukur bersama anak-anak kita. Terima kasih para pelayan liturgi, Keiko, Ata, Aloy, Pedro, masih ya. Cinta, Cici, kemudian pemasmure mau sapa? Mbak Ririn ya? Oh iya, matur nuwun. Prodiak. Oh ya, kualik sithik. Terima kasih Mas Lili, Mbak Nanung, Mbak Endang ya. Mbak Gadis dan Bu Anti, matur nuwun. Tatip dari Mbak Ari tadi dari mana? Legio Maria ya. Matur nuwun. Terima kasih untuk paduan suara Yusuf dan Maria jadi satu. Agatha, dirigennya. Oh Maria dan Matius, lali. Biasanya Yusuf Maria. Terima kasih ya, nanti sampaikan ke Mbak Nani, Bu Purwana ada. Dirigennya Nasta dan Dr. Kosmas, matur nuwun. Live streaming Mas Andang dan teman-teman, matur nuwun. Juga Mas Madun dan Mas Tanto di belakang. Silahkan anak-anakku, Mbak Ririn monggo. Naik tangga. Oh nanti. Oh iya, iya, iya. Orang kurang tengah Mbak Ririn. Nio geser. Sinaga. Wah. Wajar sini cah cilik. Ya begitu.
ta ta ta. Aku bisa ta 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 bertalenta. Sa sa ta ta ta. Omah nyanyi neh kok dek iki mesti kok. Sa 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 aku bisa ta 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 bertalenta. Oh ya, oke ya. Kita beri apresiasi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya lihat Pak Yoyok Bu Dewi sambil senyum-senyum ingat 80 tahun yang lalu ya. Pak Wiji wis hahaha serana untune kita syukuri ya. Jadi kita nikmati ketika Mbak Ririn WA saya Romo iso. Tapi mungkin ada umat yang Romo ki misa kok ada pertunjukan band wae ya. Gusti Yesus ngendika apa? Biar anak-anak itu kata Yesus bukan kataku ya. Jadi kalau anak-anak itu jaminan surga ya. Jadi kalau anak kita oke saja. Jadi Mbak Ririn, Kirana atau siapapun pendamping, Mbak Anti oke saja kalau saya diminta oke saja ya. Misalnya tambah sedikit enggak apa-apa ya Pak ya. Lihat yang muda, yang kecil gitu kita menjadi semangat rasanya. Wis ora semangat. Begitu semangat Pak Martijo sampai kumisnya naik turun. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda tubuh dan darah Kristus Putramu. Semoga berkat santapan Ekaristi ini Engkau menumbuhkan iman, harapan, dan kepedulian kami dalam saling mengasihi sesama. Sehingga kami layak menyatakan diri sebagai putra putrimu demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Berkat melimpah dari Allah Bapa ya, kita yang murah hati menyertai hidupmu seminggu mendatang, Minggu Lautare, menyertai saudara-saudari kita yang merayakan Lebaran, kita ikut merayakannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku umatku, perayaan Ekaristi Minggu Lautare sudah selesai. Pergilah, Tuhan mengutus Anda, minal aidin wal faizin. Mohon maaf, jangan lupa opor ayam. Ora nyambung ya? Ora nyambung rapopo ya? Amin. Ayo Mbak. Lagu penutup, puji syukur 600.